أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimakumullah wa yuqalu salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Bahwasanya ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan atau berkaitan dengan 3 ayat yang lainnya, di mana setiap satu ayat ini ada pasangannya, sehingga la yaqbalullahu wahidatan minhunna bi ghairi qarinatiha, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima apabila cuma dijalankan satu saja sedangkan yang lainnya ditinggalkan. Apa saja ayat itu? Awwaluha qauluhu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakata. Jadi ayat yang pertama adalah perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini yang selalu beriringan, yang tidak terpisahkan. Jadi perintah mendirikan sholat dan menunaikan zakat, sehingga faman sholla walam yu'ti zakata lam tuqbal minhu sholah. Maka barang siapa yang sholat kemudian tidak menunaikan daripada zakat, lam tuqbal minhu sholatu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perintah sholat dan perintah zakat ini adalah satu paket beriringan, sehingga kalau cuma dijalankan satu saja nggak diterima oleh Allah, ya kan? Kalau sholat ya zakat juga, kalau zakat ya sholat juga. Apalagi sholat ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling vital dalam agama. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak ada uzurnya, kecuali uzurnya ini uzur syara'. Bahkan orang sakit pun ini selagi akalnya masih jalan, nggak ada uzur untuk sholat, untuk meninggalkan sholat. Sehingga di saat seseorang ini nggak bisa berdiri, boleh dengan duduk. Nggak bisa dengan duduk, dengan berbaring, bahkan dengan kedipan mata. Bahkan sampai akhirnya, kalau di dalam Kifil Akhir diterangkan, sampai akhirnya isyarat dalam hati saja diperbolehkan, madza ma'aqlu sabitan, selagi akalnya ini masih ada. Jadi kalau akalnya masih jalan, wajib sholat, nggak ada kata meninggalkan sholat. Nah, kecuali walaupun badannya sehat, misalnya akalnya sudah error, nah itu punya nggak kewajiban sholat. Ya. Orang sehat badannya, cuman akalnya nggak jalan, nggak punya kewajiban sholat. Tapi selagi akalnya masih jalan, walaupun sakit sekalipun, di situ tetap harus menunaikan daripada yang namanya sholat. Nah, sholat apa? Yang pertama ini yang jelas sholat fardu. Dan sholat fardu ini kan harus jarang-jarang, Pak, nggak boleh sering-sering sholat fardu. Jadi
walaupun kita semangat tetap saja harus jarang-jarang. Sehari semalam cuma 5 waktu. Walaupun kita semangat nggak boleh sampai 7 waktu. Nah, kalau kita pengen sholat kapan saja, maka tunaikanlah yang namanya sholat sunat. Maka ada yang namanya sholat fardu, ada yang namanya sholat sunat. Kalau fardu waktunya sudah ditentukan dan hitungannya pun sudah ditentukan fardu tuh. Jadi waktunya udah jelas dan hitungannya pun juga jelas. Sehingga rakaatnya subuh pun harus 2 rakaat, nggak boleh tambah sampai 3. Maghrib harus 3 rakaat, nggak boleh sampai 4. Itu kalau kita bicara masalah sholat fardu. Tapi kalau bicara masalah sholat sunat, itu terserah kapan saja, kecuali waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan daripada yang namanya sholat. Mau sholat semalaman sholat silakan. Misalnya zuhur sampai asar mau sholat sunat silakan boleh. Ya. Jadi melaksanakan perkara sunat ini waktunya lebih banyak daripada melaksanakan sholat wajib. Ya. Kalau sholat wajib cuma 5 waktu saja, sedangkan kalau sholat sunat kapan saja, di mana saja itu diperbolehkan. Itu sunat. Dan menunaikan zakat ya. Zakat ini ada yang sifatnya zakat wajib, ada yang sifatnya sunnah seperti sedekah. Yang wajib ini memang sudah ditentukan. Misalnya zakat fitri ini wajib. Zakat dagangan kalau sudah mencapai haul setahun nisab. Zakat peternakan ini ada syarat-syaratnya. Jadi kalau zakat yang sifatnya wajib ini ada waktunya dan ada juga bilangannya atau nisabnya. Berapa dia harus berzakat. Tapi kalau sifatnya sunnah kapan saja, yang bentuknya sedekah kapan saja, jumlahnya berapa saja silakan. Semakin banyak semakin baik. Kenapa? As-shadaqatu tatfa'ul bala. Sedekah ini bisa menolak daripada yang namanya bala. Daripada bencana ditolak dengan sedekah. Makanya kalau orang rajin sedekah, Pak, insya Allah akan dihindarkan daripada bala oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bala dunia terlebih bala akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat yang sifatnya sunnah ini kapan saja boleh laksanakan. Sebanyak-banyaknya. Misalnya punya gaji 10 juta. Ya udah deh. Yang 5 juta saya zakatkan dah. Sedekah misalnya boleh silakan. Gak apa-apa boleh. Jadi gak terkait dengan waktu, kapan saja diperbolehkan. Semakin banyak bersedekah, ini orang akan semakin baik. Makanya kan sedekah ini bahkan ada tingkat-tingkatannya. Kepada siapa kita bersedekah? Ada sedekah ini yang tingkatannya paling rendah, ada juga yang tingkatannya paling tinggi. Paling rendah kepada siapa? Yang paling rendah ini kita sedekah kepada teman kita yang pada dasarnya teman kita itu nggak memerlukan. Ya, seandainya nggak kita kasih pun nggak memerlukan. Itu tingkatannya termasuk 10 kali lipat. Yang lebih tinggi lagi, sedekah pada teman atau saudara yang sangat memerlukan. Misalnya dia sangat memerlukan apa, di situ kita kasih. Itu tingkatannya lebih bagus lagi itu. Terus kepada orang sangat memerlukan lagi, kepada kerabat, kepada orang tua. Itu tingkatannya tinggi. Nah, kalau kita merujuk kepada kitab Bugyatul Mustarsyidin, bahwasanya sedekah yang paling utama itu yaitu sedekah pada ulama. Itu tingkatan paling tinggi. Yang kedua tingkatannya kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau ulama kan nanti akhirnya dipakai perjuangan agama, dipakai menyebarkan daripada agama. Disitulah letak sedekah pada ulama itu tingkatannya paling tinggi. Setelah kepada ulama maka tingkatannya yaitu kepada orang tua. Kemudian kepada saudara yang sangat memerlukan. Dan ini bisa kita tunaikan kapan saja. Ya. Yang penting intinya
Kalau kita melaksanakan sholat bagaimanapun kita rajinnya, tapi kalau kita tidak menunaikan zakat, maka sholat kita nggak diterima. Misalnya kita rajin banget bersedekah, pokoknya sedekah tiap hari, cuman nggak sholat, nggak diterima juga, Pak. Kan? Sebanyak apapun itu sedekahnya, tapi kalau nggak sholat nggak diterima juga itu. Kenapa? Karena sholat ini termasuk induk. Makanya Rasulullah SAW sampaikan, maudhu'us sholat ala-din kamaudhi ra'si alal jasad, kedudukan sholat dalam agama sebagaimana kedudukan kepala pada badan. Artinya apa? Artinya orang ini akan hidup kalau ada kepalanya. Dan kayaknya belum ada ceritanya orang hidup tanpa kepala. Nggak ada tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang belum ada ceritanya ada orang hidup tanpa kepala. Orang hidup tanpa tangan banyak, tanpa kaki banyak, tanpa kepala belum ada sampai sekarang. Artinya apa? Artinya kepala sangat perlu dalam kehidupan. Nah itulah artinya kalau orang tidak sholat, ibaratnya orang nggak ada kepalanya. Ya, dia rajin sedekah, rajin macam-macam, cuman nggak sholat, ibaratnya orang tidak ada kepalanya. Makanya bagaimanapun rajin sedekahnya, kalau nggak sholat, maka sedekahnya pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia terkenal sebagai orang yang paling baik, orang dermawan di kampung itu, cuman di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada nilainya. Kenapa? Karena tadi tidak melaksanakan daripada yang namanya sholat. Makanya perintah wa aqimus sholata wa atuz zakah ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Wasani qauluhu ta'ala wa atiullaha wa atiur rasul. Ayat yang kedua adalah perintah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ini juga yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasul. Makanya di sini terangkan, faman atau Allah walam yuti' rasula lam yuqbal minhu. Barang siapa yang taat kepada Allah tapi dia tidak taat kepada Rasul, maka amalannya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taat kepada Rasul itu, Pak, syahadat kita kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ini bentuk ketaatan kepada Allah, sedangkan Muhammadur Rasulullah bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nggak bisa dipisahkan. Artinya apa? Kita laksanakan perintah Allah, caranya cara Rasulullah. Kita laksanakan perintah Allah melalui sunnah Rasul. Jadi nggak bisa dipisahkan. Misalnya saya mau melaksanakan perintah Allah, cuman cara saya sendiri, nggak diterima oleh Allah. Begitu juga melaksanakan perintah Rasul, tapi nggak melaksanakan perintah Allah, itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya perintah Allah, sunnah Rasul harus satu paket dalam kehidupan kita, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah wa atiullah wa atiur rasul ini selalu seiring sejalan, tidak terpisahkan. Jadi sunnah Rasul harus ada dalam kehidupan kita. Karena sunnah Rasul ini adalah bentuk daripada terjemahan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam Al-Quran, maka cara amalannya ikut cara Rasul. Suatu contoh, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang di dalam Al-Quran ayat kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Jadi makan minum perintah Allah. Lalu bagaimana caranya supaya Allah ridho? Caranya yaitu cara Rasul. Apa yang dicontohkan oleh Rasul? Bagaimana Rasul sebelum makan dan minum, bagaimana saat makan dan minum, bagaimana setelah selesai makan dan minum, semuanya sudah ada contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kalau kita ikut sunnah Rasul demikian ini, maka nilainya ibadah. Tapi kalau kita nggak ikut cara Rasul, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, seringkali terjadi ya, di masjid saja, di pengajian saja, ini jauh daripada sunnah Rasul nih. Contoh minum saja. Minum saja kadang-kadang banyak nggak dihabisin Pak. Makanya sering saya ingatkan, kalau sudah aqua itu dicoblos harus dihabisin tuh. Kenapa? Karena kalau nggak dihabisin nanti kebuang. Kalau sudah kebuang namanya mubazir. Kalau sudah mubazir itu senengannya setan. Ya. Makanya setan itu membisikkan agar supaya setiap orang minum kagak dihabisin. Udahlah, jangan dihabisin, kayak kamu nggak pernah minum aja. Nah. Sehingga orang yang mau ngabis ini perasaannya kayak malu kayaknya, kayak segan dan malas sebagainya. Padahal itu sunnah Rasul itu. Dicontohkan Rasulullah SAW, kalau minum dihabisin, makan dihabisin. Lah kalau sudah nggak dihabisin, kebuang, berarti itu kan mubazir. Kalau mubazir itu teman daripada yang namanya setan. Ya. Sehingga kalau kita ngikutin cara setan, maka kita ngaji bertahun-tahun, tapi pada dasarnya ilmu kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Kan? Jadi perlunya mengikuti sunnah daripada Rasulullah SAW. Memang Pak, dalam kehidupan kita ini melakukan sunnah itu berat, karena harus bertentangan dengan nafsu. Makanya ada satu ungkapan di dalam kitab Nashul Ibad itu, bahwasanya afdalul a'mal khilafus hawan nafsi. Bahwasanya sebaik-baik daripada amalan ini adalah amalan yang tidak cocok dengan nafsu. Ini sebaik-baik amalan. Kenapa? Karena yang namanya nafsu ini kan maunya enak saja. Nafsu maunya malas. Nafsu maunya tidak mau ibadah. Seandainya ibadah, bagaimana dia yang ngatur? Itu maunya nafsu. Lah maka pada saat itu nafsu harus tentang nafsu itu, harus tundukkan nafsu. Sehingga kalau orang dalam kehidupannya ini sudah mampu menundukkan nafsunya, maka hidupnya akan bahagia. Kalau sudah mampu menundukkan nafsunya, maka ibadahnya akan nikmat. Kenapa? Karena sudah nggak terjajah lagi. Ya. Tapi di saat seseorang ini masih belum mampu menundukkan daripada nafsunya, maka hidupnya akan selalu terjajah. Makanya Pak, biasanya kan habis maghrib ini yang enak itu kan ya di rumah tidur-tiduran sambil ngopi, mungkin bercanda sama anak, istri sama cucu, bercanda riak misalnya kan, sampai adzan isya nggak denger, nggak ke masjid. Itu kan maunya nafsu seperti itu. Nah, tapi karena nafsu kita tekan, nafsu kita paksakan, lah makanya kesenangan-kesenangan itu kita tangguhkan dan kita belajar duduk di majelis taklim ini dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya amalan yang nafsu nggak suka itu biasanya Allah ridho. Tapi amalan yang nafsu suka itu biasanya Allah nggak ridho. Ya. Jadi amalan yang nggak disukai nafsu. Kenapa? Karena amalan yang nggak disukai nafsu itu amalan yang paling utama. Amalan yang tidak disukai nafsu berarti amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, kita ikut Rasul, menghidupkan sunnah Rasul itu bertentangan dengan nafsu kita, harus kita lawan. Kalau nggak kita lawan, selamanya kita akan ditundukkan oleh nafsu kita. Hidup kita akan diatur oleh nafsu kita, dan kita tidak akan menjadi yang namanya manusia merdeka. Kenapa? Karena selalu diatur dan ditundukkan oleh yang namanya nafsu kita. Jadi dengan cara mujahadah kita, dengan cara berjuang kita, berjuangnya apa? Menundukkan nafsu. Contoh gini aja, misalnya kita lagi dagang atau kerja, tiba-tiba adzan berkumandang,
Kan Allah manggil tuh. Nah, makanya pada saat itu kalau kita mampu menundukkan nafsu kita, maka dagangan kerjaan tinggalkan sementara, datang sujud kepada Allah. Berarti kita menang melawan nafsu. Tapi di saat kita terus kerja, terus dagang tanpa menghiraukan panggilan Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kita sudah tunduk kepada nafsu kita dan kita enggak tunduk kepada Allah. Tapi di saat kita sudah mampu menundukkan nafsu kita, maka pada saat itulah Allah akan ridho kepada kita. Sehingga kalau sudah berhari-hari terus kita lakukan seperti itu, maka lama-lama sifat istiqomah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar amalan yang dimana amalan ini yang bertentangan dengan nafsu kita, tapi Allah yang suka. Seperti amalan puasa, Pak, itu luar biasa, Pak. Ya. Apalagi yang sudah pensiun, udah nggak ada kegiatan, udah perbanyak puasa aja dah. Ya. Usahakan puasa Daud lah. Sehari puasa, sehari enggak. Memang awalnya itu berat. Tapi kalau sudah kita paksakan, nanti jadinya mudah. Makanya puasa Daud itu kalau sudah 3 tahun, dia dapat 3 tahun, kesananya udah enteng udah. Jadi dari awal ke 3 tahun ini memang berat. Kenapa? Karena harus bertentangan dengan nafsu kita. Bertentangan dengan nafsu. Maunya nafsu ya jam 7 ngopi misalnya kan, jam 9 sarapan. Pokoknya mau nafsu betul, cuman kita tekan nafsu kita. Memang saya pengen ngopi, nanti malam aja dah. Kan kalau puasa Daud itu kan sehari puasa sehari enggak. Sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Itu sangat luar biasa tuh, ya. Ini kayaknya alhamdulillah orang tua kita Pak Haji Nandang ini udah mulai nih. Kayaknya ini udah mulai ini puasa Daud ini. Mudah-mudahan terus Allah istiqomahkan, ya. Dan mudah-mudahan yang lain ini bisa ngikut juga. Nanti kalau yang lain pada ngikut, Pak, ya. Kalau bisa setiap buka nanti bukanya di masjid aja bareng. Jadi kayaknya suasana Ramadan aja. Ya. Padahal bukan puasa Ramadan, tapi banyak yang puasa Daud sehingga setiap 2 hari sekali diadakan buka puasa bersama. Itu sangat luar biasa, Pak. Ya. Jadi niat, Pak, ya. Diniatkan bagaimana kita mempunyai amalan kita ini yang memang amalan yang sesuai dengan keinginan Allah, keinginan Rasul, dan bertentangan dengan keinginan daripada nafsu kita. Karena kalau nafsu kita ini inginnya selalu enak. Wasalisu yang ketiga, qauluhu ta'ala aniskurli wali walidaik. Ayat yang ketiga adalah kata Allah Subhanahu wa taala, syukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Jadi aniskur li wali walidaik ini perintah bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua ini nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau taat kepada Allah, taat kepada orang tua, syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua. Sehingga faman syakarallaha wa lam yashkur li walidayhi lam yuqbal minhu. Sehingga barang siapa yang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya, lam yuqbal minhu, maka amalannya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada orang rajin banget, puasa rajin, sholatnya rajin, ke pengajian rajin banget. Cuman sama orang tuanya berani, kagak diterima tuh oleh Allah amalannya tuh. Ya. Dia bersyukur kepada Allah tapi nggak pernah terima kasih kepada bapak ibunya, itu pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ridha Allah bagaimana tergantung ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung bagaimana kemurkaan orang tua. Ya. Makanya orang yang masih punya orang tua, Pak, Masya Allah itu sangat luar biasa. Itu adalah pusaka orang tua itu yang harus dihormatin, yang harus disayangin, yang harus ditunaikan haknya. Kita minta doa kepada orang tua, ada masalah minta doa kepada orang tua. Kenapa? Doa orang tua itu makbul kepada anaknya. Jadi ada masalah nggak usah minta doa kepada dukun, kepada yang lain.
datang kepada ibunya, datang kepada orang tuanya, sungkem kepada orang tua, minta ridho kepada orang tua, minta ikhlas kepada orang tua, kemudian minta doa kepada orang tua. Kalau sudah orang tua mendoakan, orang tua ikhlas kepada anaknya, maka Allah pun juga akan ridho melihat anak yang demikian. Ya. Jadi terutama yang masih mempunyai orang tua ini, jangan sampai orang tua ini disia-siakan. Kalau jauh ya sering-seringlah berhubungan sama orang tua, ya nanya kabarnya. Kalau dekat ya kalau bisa tiap harilah silaturahmi sama orang tua. Kalau dekat, kenapa? Karena orang tua, orang yang sudah tua itu Pak, itu mintanya selalu diperhatikan. Walaupun nggak dikasih apapun, asal diperhatikan tuh seneng banget. Itu orang tua. Dan orang tua ini akan merasa tertekan batinnya, akan merasa kecewa kepada anaknya apabila orang tua ini kurang diperhatikan. Orang tua jarang diajak ngobrol, padahal serumah tuh. Tapi orang tua jarang diajak ngobrol. Wah, ini nggak bagus ini anak. Anak yang bagus yang berbakti kepada orang tua ini adalah anak yang selalu ngajak ngobrol orang tuanya. Ya, ngajak bercandalah sama orang tuanya. Sehingga apa? Sehingga orang tua ini terhibur. Tuh kan? Ya, memang kadang-kadang orang tua Pak, semakin tua kan semakin nyebeli kadang-kadang. Semakin tua semakin cerewet. Emang udah orang tua tuh, ya. Jadi orang kalau sudah tua itu kadang-kadang ngalang-ngalain anak kecil, semakin nyebelin. Lah disitulah ada jiwa perjuangannya. Disitulah perjuangan seorang anak agar supaya tetap berbakti kepada orang tua. Makanya kalau orang tua ngomel, ya karena orang tua udah biarin saja, ya kan. Kalau bisa waktu ngomel, ya kita tanya, emak mau minta apa, itu kan. Nah, apa minta dipotongin ayam misalnya kan, apa mau makan sama apa, udah candain aja dah. Kenapa? Karena jangan sampai orang tua itu tersinggung marah kepada si anak tadi, ya. Karena kalau sudah orang tua marah, Allah pun juga marah. Nah, makanya satu keberuntungan Pak, kalau seorang anak itu masih mempunyai orang tua. Bagaimana perasaan orang tua dulu kan waktu anaknya sakit, Masya Allah, perasaan orang tua bagaimana itu kan. Bagaimana perjuangan orang tua, bagaimana kesiksanya orang tua dan lain sebagainya. Itu semuanya untuk anaknya. Maka alangkah durhakanya, alangkah dosanya itu seorang anak apabila tidak sayang dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Alangkah kejamnya itu seorang anak kalau berani membentak daripada orang tuanya. Ya kalau memang misalnya nyuruh sama orang tuanya boleh, misalnya gini kan, ketemu orang tuanya, mak anu saya kok kepingin buatan kopi mak ini, nggak apa-apa boleh itu kan. Itu sifat manja kepada orang tua. Yang nggak boleh itu nyuruh sambil bentak. Biasanya seorang emak, itu kan. Saya sendiri kalau lagi mak saya di sini kan, mak saya kan kadang-kadang 2 bulan di Jakarta, 2 bulan di Malang, itu aja udah, ya. Kadang saya pulang ke sana, jadi manja aja, suruh bikinin kopi misalnya, tapi manja gitu kan. Tapi dengan rasa hormat, bukan ngebentak, bukan. Dan itu orang tua itu seneng Pak. Sehingga kalau sudah orang tua seneng, wah itu kalau sudah doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang tua sambil ngelus kepala kita Pak, Masya Allah, itu sangat luar biasa tuh, ya. Makanya kita belajar yang masih punya orang tua, ya, di samping kita taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, kita tunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu kita tunaikan hak daripada orang tua, bersyukur kepada orang tua dan juga hormat kepada orang tua. Sehingga apa? Sehingga amalan kita sesuai dengan keinginan Allah. Aniskurli wali walidaik, jadi bersyukur kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwasanya yang pertama ayatnya adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah, kita tunaikan sholat,
kita dirikan sholat, tunaikan zakat. Kita sholat juga zakat, jangan sampai sholat tapi enggak zakat, atau bahkan zakat rajin sedekah tapi kagak sholat, itu enggak diterima juga. Dan yang kedua, wa atiullaha wa atiur rasul, taat perintah Allah dan sunnah Rasul. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini meninggalkan sunnah Rasul. Jangan sampai kita bilang itu kan sunnah. Kalau kita bilang itu kan sunnah, pada dasarnya kita ngeledek, Pak. Kenapa? Karena sunnah itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itu sunnah tuh. Makanya keuntungan sunnah itu, kalau kita ngamalkan sunnah, di antaranya yang pertama Allah cinta kepada kita, dan yang kedua dosa kita diampunin. Ya, jadi yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah cinta dan dosa diampunin. Ini kalau kita ikut sunnah. Dalam hal apa? Dalam hal apa saja. Ya. Dalam berumah tangga bagaimana cara ikut sunnah. Ya. Jadi bukan malam Jumat saja ini sunnah Rasul, bukan, tapi semua dalam kehidupan. Bahkan dalam hal apa saja. Kenapa Rasul mencontohkan semuanya? Ya. Melaksanakan perintah Allah dengan sunnah Rasul. Dan yang ketiga ayatnya tadi itu aniskurli wali walidaik, jadi bersyukur kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga taat kepada kedua orang tua. Ya. Jadi banyak minta doa kepada orang tua, maka mudah-mudahan Pak, kita yang masih punya orang tua ini berikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada orang tua, untuk sayang kepada orang tua, menunaikan hak daripada orang tua. Dan orang tua yang sudah meninggal mudah-mudahan diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Kalau orang tua sudah meninggal, ya kita perbanyak istighfar untuk orang tua. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya. Kalau bisa setiap saat boleh, silakan. Istighfar kepada orang tua. Dan ini pun juga pembuka daripada pintu rezeki. Makanya kalau lagi rezekinya seret, kerjaannya mampet, banyak kebutuhan dan sebagainya, perbanyak istighfar. Istighfar untuknya dan juga untuk orang tua. Makanya yang kita kenal adalah istighfarnya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu semuanya pada apal, Pak. Dari anak TK pun apal. Cuman kadang-kadang sering lupa ngedoain untuk orang tua. Padahal itulah pintu daripada keberkahan dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.